أمر بقولها منه ولا تأبي يا عبدي المصطفى والنبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مستهمي يا ربي بالمصطفى عليه قاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على هذه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Husna yang selalu dan senantiasa diberkahi, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa melimpahkan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya, serta taufik dan hidayah-Nya. Wabil khusus pada petang hari ini kita dapat bersua kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian segenap limpahan rahmat, segenap anugerah yang Allah berikan kepada kita semua betul-betul menjadi anugerah nikmat yang selalu dapat mengiring kita, dan mudah-mudahan nikmat ini pula yang menyadarkan kita untuk selalu dan senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisi kehidupan kita di dalam pendekatan diri, penyucian jiwa, untuk selalu betul-betul mendekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita ini terbatas, kita hanya diberikan hak guna hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dengan anugerah nikmat yang Allah berikan menjadi penyadaran buat kita semua untuk betul-betul mengisi hidup kita di dalam ketaatan atau di dalam istiqomah pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi
syafaat kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hamba-hamba Allah yang betul-betul menjalankan aturan-aturan yang Allah berikan, tentu hidupnya akan senantiasa mendekat dengan rahmat Allah. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan gelisah, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya dan akan memberikan kebahagiaan buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang mendustakan nikmat Allah kemudian melenceng dari jalan-jalan atau rambu-rambu yang Allah tetapkan, hidupnya akan senantiasa gelisah, hidupnya akan betul-betul kering, dan kita juga tidak tahu apakah akhir dari orang yang senantiasa seperti ini. Kalau seandainya belum tobat, dia akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan untuk kita semua bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua mestinya ini menjadi penyadaran buat kita semua bahwa ini adalah merupakan janji kita. Dengan anugerah nikmat, janji kita untuk senantiasa mengikuti rambu-rambu Allah. Ketika kita melenceng dari rambu Allah, maka Allah akan betul-betul memberikan hukuman buat setiap kampung atau setiap daerah yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa amina ahlul qura ay ya'tiya ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah satu penduduk kampung merasa aman ketika di malam hari Allah timpakan hukuman atau azab dan mereka dalam keadaan sedang tidur? Atau awa amina ahlul qura ay ya'tiya ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah satu penduduk kampung atau daerah merasa aman ketika mereka sedang betul-betul sibuk bermain dengan dunia, kemudian datang azab Allah atau datang hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ketika datang hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang soleh maupun yang tak soleh kena juga. Oleh sebab itu penting untuk kita mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan famili dan keluarga kita, ahli kampung tersebut, untuk senantiasa mendekat dengan rahmat Allah. Dengan apa? Dengan senantiasa taat, dengan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendekatkan diri kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, gambaran bahwa kita ini walaupun di dunia dengan segala keteraturan alam yang ada, tetap nggak bisa lepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang betul-betul dekat dengan rahmat Allah, maka Allah akan memberikan kasih sayang, memberikan anugerah, memberikan bimbingan untuk senantiasa dapat bahagia di dunia maupun di akhirat. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan lagi kajian kita di minggu yang lalu, yaitu tentang ri'ayatul nisa, yaitu memperhatikan, memperlakukan kaum wanita dengan baik.
Artinya di sini jemaah sekalian, al-mu'asyaratus zawjiyah, hubungan suami istri. Banyak jemaah sekalian perkawinan yang diikat dengan ikatan yang kuat, mitsaqan walillah, ya. Kemudian ketika di dalam perjalanannya diuji oleh beberapa ujian, kemudian pecah begitu aja. Kenapa? Karena betul-betul nggak mengikuti tuntunan agama, nggak mengikuti betul-betul ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang laki merasa lebih puasa, yang wanita merasa lebih betul-betul ya, pendidik anak, lebih banyak bekerja di rumah, kemudian dengan masing-masing merasa benar, akhirnya rumah tangga pecah begitu aja. Oleh sebab itu jemaah sekalian, di dalam kitab ini kebetulan menyangkut hadis-hadis yang sahih mengajarkan kepada kita bagaimana al-mu'asyaratus zawjiyah, hubungan membina hubungan suami istri yang baik dengan senantiasa saling menghormati, saling membantu, saling tolong-menolong. Di dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan bahwa pasangan kita ini adalah merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita nggak pernah bertemu sebelumnya, nggak pernah betul-betul paham wataknya, tapi ketika menikah kemudian terjadi ikatan yang kuat, kita saling memperhatikan, saling sayang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan untuk kita pasangan hidup, azwaj. Min anfusikum yang jenisnya sama dengan kalian juga. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar betul-betul kita tenang. Dan Allah jadikan ya, kasih sayang dan empati ya, di antara keduanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Peristiwa atau fenomena seperti ini adalah merupakan bentuk dari ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar setiap hamba-hamba Allah dapat merenung berpikir bagaimana kekuasaan yang Allah jadikan untuk kita berpasang-pasang. Oleh sebab itu hubungan suami istri bukan hubungan antara yang kuat dengan yang lemah. Atau ada yang bilang bahwa ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah yang memimpin perempuan. Yang di sini penjelasannya jemaah sekalian, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, suami menjadi penopang, pelindung yang memperhatikan pasangan hidup, yaitu kaum wanita. Baik jemaah sekalian, kita langsung saja melanjutkan kajian yang minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtadat al-hikmatul ilahiyyah al-'aliyah tahqiq at-takamuli wa ta'azuli baina khalqillah ta'ala. Hikmah ilahi ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut adanya sinergi antara laki-laki dan perempuan, at-takamuli wa ta'azul, saling tolong-menolong, baina khalqillahi ta'ala, di antara hamba-hamba Allah
apa itu? Min dzakari wal untha, dari laki-laki maupun wanita, atau dari pihak suami ataupun pihak istri. Lianna al-hayata al-insaniyata tatatallabu at-ta'awuna wa dawam al-'ushrati az-zawjiyyah. Karena aplikasi atau implementasi saling tolong-menolong ini jamaah sekalian agar li'annal hayatal insaniyah, karena kehidupan manusia menuntut adanya saling tolong-menolong, saling menjaga hubungan rumah tangga. Kalau menjaga hubungan rumah tangga berarti antara pihak suami dan pihak istri bukan cari yang mana yang berkuasa, tapi saling tolong menolong, saling bantu membantu, adanya tawazun, adanya kesetaraan dua-duanya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukminah, ya, mukmin perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'd, satu dengan yang lainnya saling menopang. Kita enggak mungkin ya hidup dalam keadaan sendirian, perlu menopang. Suami yang betul-betul sukses, di belakangnya ada istri yang betul-betul mendorong membantu. Istri yang betul-betul baik, yang siapa? Yang suami pun yang membimbing mereka semua. Ini jamaah sekalian. Namanya juga manusia makhluk sosial, tak bisa sendiri, mesti ada pendamping. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka kaum wanita, istri, adalah merupakan pakaian, libasul lakum, pakaian kalian, pakaian kewibawaan, pakaian kepemimpinan, pakaian ketentraman, ya, ketika ada istri kita. Wa antum libasul lahunna, dan kalian menjadi pakaian buat istri kita, yang memperhatikan, yang membimbing, yang menolong, yang menjaga, yang memberi nafkah. Libas diberikan asosiasi dengan kata libas, maknanya dalam, bukan cuma sekedar pakaian fisik, ya, pakaian apa dia zahir, tapi dalam maknanya banyak. Menjadi pelindung, menjadi pengayom, menjadi pemberi nafkah dan semuanya. Oleh sebab itu jamaah sekalian di sini dijelaskan, walakin Allah Ta'ala khalaqa kulla min ar-rajuli wal mar'ati biqad'in mu'ayyan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap pasangan, ya, suami istri, memiliki watak dan tabiat yang berbeda-beda. Yang laki tegas, ya, keras, ya, dan yang perempuannya mutmain, tentram, tenang, lembut. Itu sudah merupakan watak-watak dari sunnatullah yang Allah berikan kepada laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, wa hina idzin qad tukhti al-mar'atu aw tanaqub baina madiha wa hadiha. Terkadang terjadi gesekan, terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Gak boleh pihak suami, ya, melecehkan istrinya, melukai atau menghancurkan istrinya. Bahkan gak boleh juga jamaah sekalian sampai luka-luka, dipukul habis gitu, atau diperintahkan bagaikan budak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf
kearifan sosial itu juga disebut ma'ruf. Dengan cara yang patut, memperlakukan dengan hormat, menyayangi, memberikan nafkah, jangan digantung. Tamu-tamu baru dapat yang baru, yang tua digantung. Nafkah enggak, ditengokin kagak, ya digantung. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul mereka dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau ya ada sesuatu yang kita lihat gak enak atau kita kesal sama dia, maka sabarlah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi kita gak suka sesuatu, tapi kalau kita sabar, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, Allah akan menjadikan dalam rumah tangga kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau kita gak sabar, ya akhirnya pecah. Kita juga akhirnya ya pusing sendiri. Anak-anak akhirnya psikologinya tertekan, ya keburukan yang banyak. Makanya di dalam hadis dikatakan abwabul halal indallah, sesuatu yang perkara yang halal. Ini merupakan situasi yang darurat, yang kalau ada perahu mau tenggelam baru dikeluarkan seperti penyelamat. Makanya disebut abwabul halal indallah, sesuatu yang halal tapi dibenci, kita taat. Kemudian jamaah sekalian, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalian tidak akan mungkin dapat berbuat adil ya di antara istri-istri kalian. Karena adalah ini jamaah sekalian, kaitannya bukan berbuat adil. Kalau kita bagi orang misalnya yang satu 1.000, yang satu 1.000, itu bukan. Itu aqsa yuksitu. Tapi ini adalah yang artinya memberikan curahan kasih sayang, kecintaan di antara dua istri-istri. Tidak mungkin. Allah cuma memberikan hati kita satu. Hatinya nggak bisa dibagi dua. Yang satu buat si fulanah, yang satu lagi buat si fulanah, nggak bisa. Hati cuma satu. Walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalian nggak akan mampu ya, untuk membagi cinta kalian kepada di antara istri-istri kalian. Walau harus kalau kalian pengen betul-betul berbuat adil, tak bisa. Pasti ada dikit-dikit kecenderungan kepada salah satu. Fala tamilu kullal mail. Jangan sampai kita cenderung kepada yang satu. Kemudian fatadaruha kal mu'allaqati. Kemudian yang satunya lagi kita diamin begitu aja. Kita gantung. Enggak dikasih nafkah, enggak diopenin, dijauhin begitu aja. Padahal istri itu nggak boleh memaksakan. Teguran. Kalau bisa bijak, kalau kebanyakan kita nggak bisa bijak. Apalagi habis Krismas begini, nggak bisa bijak ya. Banyak ya. Satu aja belum. Kullal, tapi jangan sampai cenderung ya kepada yang satu, sampai yang satunya lagi fatadaru hakal mu'allaqah. Didiamin kita jadi gantung. Nah ini, wa in tuslihu wa tattaqu. Kalau bisa kita bertobat, memperbaiki diri, ya jangan sampai digantung gitu ya. Mentang-mentang sudah dapat yang muda, yang tua dilepas gitu aja, digantung, ya nggak boleh. Wa itu seliru wa tattaqu, kalian memperbaiki diri dan memelihara diri. Fa innallaha kana ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya di sini jamaah sekalian, jangan sampai kita menyakiti
keluarga kita. Jangan sampai menyia-nyiakan istri kita. Kemudian jamaah sekalian, wala yubadiru rajulu ila dan juga jangan cepat-cepatnya seorang laki-laki ya, mencari-cari ya ila mencari-cari afwan celah-celah aib istri. Sampai apa namanya handphonenya disadap juga, sampai dilihat bagi cari satu orang bagian detektif buat nyari, sampai ke pasar ditanya keluarganya dicari. Itu udah cemburunya itu keterlaluan. Sampai dicari biar gimana caranya ada kesalahan baru tidak ubah gitu. Kemudian yang mas sekalian wa'afa'ah as-saghir, walaupun jangan sampai cari kesalahan-kesalahan kecil. Ini juga sebagaimana wa ma ajmala hadhihi an-nasabiyyah fil adabi wal akhlaq, alangkah baiknya hal-hal yang normal, yang baik ya, di antara suami dan istri. Haitsu yaqul Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma rawahu Muslim, sebagaimana sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, la yafrahu mu'minun mu'minatan, janganlah mukmin laki-laki, maksudnya suami ya, menyakiti mukminah, istrinya yang baik, yang mukmin. Sampai cemburunya cemburu, akhirnya yang tadinya masalah sepele jadi akhirnya pecah. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain, An Amr bin al-Akhwas al-Husaini radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hajjatil wada' yaqulu ba'da an hamidallahu ta'ala wa athna alaihi wa dzakara wa wa'adha thumma qala. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hajjatul wada, haji yang terakhir setelah ini Rasulullah berpulang rahmatullah, wanti-wanti ya, agar kita menjaga istri-istri kita, atau jangan istri-istri, agar kita menjaga istri kita. Beda ya, agar kita menjaga istri kita dan berwasiat yang baik untuk istri kita. Di dalam sabdanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala ala wastausu bin nisa khairan, ketahuilah hendaknya kalian memberikan nasihat buat istri kalian dengan yang baik, dengan yang baik. Fa inna ma hunna awanun 'indakum, karena mereka semua adalah tawanan kalian. Maksudnya di tawanan di sini bukannya budak ya, tanggungan kalian. Kalian yang perhatikan nafkahnya, pendidikannya, ya, pakaiannya, makannya, semuanya tidak perhatikan. Laisa tamlikuna minhunna bi'idnillahi syai'an ghairu dzalik. Enggak ada hak kekuasaan buat kita selain daripada itu, kecuali hanya kekuasaan Allah kepadanya. Enggak ada hak buat kita kecuali memberi makan, menafkah, menjaganya. Enggak ada hak buat yang lain. Makanya jamaah sekalian, di dalam fikihnya itu mencuci, memasak, ya, ngepel semuanya atau ke pasar, itu bukan tanggung jawab istri, suami sebenarnya. Istri merupakan yang jaga, yang duduk di rumah kita, menjaga atau mendidik anak kita. Buat cuci, buat ngepel, buat ini bukan hak, dan itu bukan kekuasaan ente kepada istri. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau istri kita betul-betul ya
telah melakukan fahisyah, perbuatan yang gak senonoh, udah jelas. Dengan 4 orang saksi melihat langsung, ya udah jelas kan? Atau fahisyah yang ringan, misalnya dia suka durhaka, suruh sholat nggak mau sholat, suruh jaga rumah tapi keluyuran, ya. Itu fahisyah juga, tapi fahisyah yang ringan. Ya. Kalau dia ketahuan begitu, fa'al, kalau dia melakukan perbuatan begitu, fahjuruhunna fil madaji, maka pisahkan tidurnya dengan nama kita, pisahkan ranjang sebagai teguran. Wadribuhunna darban ghairu mubarrih, atau kalau enggak bisa juga ya masih masih bandel gitu, maaf kata bandel, masih enggak mau tahan ya. Wadribuhunna darban ghairu mubarrih, pukul tapi pukul. Kalau rumahnya satu kamar gimana bisa ya? Kita yang pindah ke rumah tetangga. Itu kata Borobah juga jamaah sekalian, di dalam Al-Quran bukan banyak artinya pukul. Borobah juga artinya kalau jalan. Borobah masalah membuat perumpamaan. Jadi kalau kata wadribuhunna jangan kita anggap ya, pukul. Kalau kita pukul berarti kita KDRT. Berarti kita melakukan KDRT di dalam rumah tangga. Dan gak pernah kita lihat di dalam sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memukul istri. Jadi kata wadribuhunna darban ghairu mubarrih ini juga masih relatif. Pukul dengan pukulan yang jangan sampai menyakiti. Ukurannya mana? Ada ukurannya? Kalau misalnya suaminya kayak ada rai, istrinya kurus, pukulan yang enggak menyakitkan gimana? Pukul begini aja biru kan? Biru. Makanya kata ghairu mubarrih ini jamaah sekalian, kalau di dalam tafsir yang lama mungkin seperti itu. Tapi kalau buat sekarang, bagusnya jangan pukul. Kata Borobah di sini jamaah sekalian, ya kita anggap ini lebih bagus kita keluar, kita jalan. Misalnya istri kelompok nyerocos terus. Kata Borobah di sini, jangan kita pukul juga. Tapi maknanya, tafsirnya bisa kita jalankan. Atau di dalam ayat Al-Quran juga jamaah sekalian, ya, di dalam Al-Quran ada kata bagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada istri-istri, ya. Bukan dengan maknanya memukul dengan fisik, tapi dengan mulut omongan. Di dalam Al-Quran ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau mereka menghendaki kehidupan dunia atau aksesoris dunia. Kalau kita misalnya istri nuntut minta gelang, ya, minta macam-macam, kata Borobah di sini, Rasulullah praktek tapi bukan dengan tangan, tapi dengan mulut. Al-Quran ngajarin bukan dengan tangan, tapi dengan mulut. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istri, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau mereka menghendaki memilih kehidupan aksesoris dunia, ya, wa zinataha, dan juga hiasan-hiasannya, fata'alaina umatti'kunna aw sarrihkunna sarahan jamila, maka kemarilah agar kuberikan kepada kalian aksesoris dunia, tapi setelah itu pisah antara kamu dengan saya, pisah. Ini siapa yang mau pisah sama Kanjeng Nabi Muhammad? Dari omongan Nabi begini aja diajarkan di dalam Al-Quran, kalau kamu lebih memilih aksesoris dunia,
Udah, dia saya kasih aksesoris dunia, tapi kamu nggak ada lagi hubungan dengan saya. Itu semuanya merasa ketakutan, merasa ini pendidikan langsung dari Al-Quran. Bagaimana bukan korobah mukul, tapi dengan apa? Mukul dengan omongan, mukul dengan. Kalau kalian, ya kayak anak kecil juga, jamaah sekalian. Ada anak kecil nih, kalau lari-larian di jalanan, anak kita kan mau lari-larian di jalanan, kita jalan lari-larian, tapi jangan ke rumah lagi. Nah, anak kecil dibilangin anak kita, tapi jangan datang lagi masuk rumah, apa kunci itu. Begitu juga, kalau kalian menghendaki aksesoris dunia, saya kasih, tapi jangan balik lagi dulu, atau pisah mungkin. Ini juga doroba, ya, 2000 benar, korban oleh Ramadan. Pukul mereka, tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti, artinya dengan omongan. Karena kata doroba maknanya banyak. Iya. Kemudian jamaah sekalian, ثم تابع الحديث السابق ببيان الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوج والزوجة. Kemudian juga hadis, ya, ada hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah bahwa kamu memiliki hak atas istri-istri. Walinisaikum alaikum haqqan. Begitu juga istrimu punya hak yang wajib kita penuhi. Fahaqqukum alaihinna alla yu'tinna firshakum min man tukrihuna. Hak kamu jangan sampai ada orang yang masuk ke rumah kamu kemudian tidur di ranjang kamu, orang yang kamu benci. Itu mesti dijalani nama istri. Walinisaikum alaikum, apa namanya? Kemudian wala yudanu fi buyutikum liman tukrihun. Begitu juga jangan ada orang lain yang kamu nggak suka atau kamu nggak kenal, ya, yang masuk ke rumah kamu. Itu hak kamu yang wajib dijalani oleh istri. Kemudian ada haqquhunna alaikum, dan ketahuilah hak mereka yang wajib kamu penuhi adalah antuhsinu ilaihim, berbuat baik kepada istri-istri kita. Itu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Fi kiswatihinna wa ta'amihinna, yaitu berbuat baik dalam hal memberikan pakaian, baju, ya, perlengkapan yang menutup tubuhnya. Kemudian wa ta'amihinna, dan juga nafkah buat istri kita. Itu hak yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Jangan terbalik sama sekali. Suaminya di rumah, ya, istrinya disuruh pergi ke luar negeri jadi TKW. Tinggal suaminya tiap bulan dapat setoran dari istrinya kiriman duit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jamaah sekalian, kita perlu juga mengetahui tentang hak-hak wanita. Berapa banyak kita lihat, ya, di negeri kita yang mayoritas umat Islam, ya, tapi hak-hak wanita banyak dilecehkan. Wanita bagaikan barang dagangan. Ya. Bisa lihat kalau pameran-pameran mobil, ya, yang salesnya dia pakai pakaian mobilnya lebih murah dari mobilnya, lebih murah dari mobil. Gajinya nggak seberapa, yang penting mobil laku. Dia buka obat. Ini hak-hak wanita. Belum kita lihat lagi iklan-iklan di TV, di open cup semuanya. Hak kehormatan wanita hanya buat barang minuman, makanan yang murah.
Hak perempuan harus dihormati di pelecehan. Jadi jamaah sekalian, walaupun kita mayoritas umat Islam yang mungkin rahmat Allah banyak, tapi kalau maksiat banyak, hak-hak juga dilecehkan, ya berapa banyak ya bencana datang juga. Kenapa? Karena gak ada sedikit pun sensitivitas untuk menghormati rambu-rambu Allah. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfir lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.